Manfaat akar pepohonan yang bisa menahan dan menyerap air semakin penting artinya di kala musim hujan dan pancaroba seperti sekarang ini ya fams. Apalagi musim hujan diperkirakan akan semakin parah di bulan Desember hingga Januari 2023 mendatang fams. Ada lagi nih manfaat tambahan dari pohon fams. Bisa menjadi penahan rumah agar tidak terseret banjir fams. Yap, kejadian ini terjadi di Sulawesi Barat fams. Warga mengikat rumah dengan tali dan mengikatnya ke pohon besar terdekat agar tidak terseret banjir dan tersapu angin kencang. Dahsyat fams. Nah, Ragam Indonesia kali ini mau ngebahas fungsi ganda pepohonan dan tanaman Indonesia ini ya fams. Ada fungsi alam, ada juga fungsi cuannya. Gaslah! Tanaman yang satu ini fams, fungsi ekonomisnya lagi mendominasi. Tahu kenapa? Karena sekarang ini dekorasi rumah bertemakan serat alami menjadi tren masa kini yang lagi digandrungi. Terlihat natural tanpa mengurangi unsur keindahannya fams. Sebagai negeri yang berlimpah akan sumber daya alam, ketersediaan serat alam di Indonesia ini juga tentu berlimpah. Nah, dari sekian banyaknya serat alami, serat dari pohon rami menjadi salah satu yang digemari nih fams. Katanya nih si fams, serat rami ini menjadi bahan tekstil atau dekorasi serat alami yang paling kuat di muka bumi. Wah, masa sih? Fams, tempat pengolahan batang tanaman rami menjadi serat ada di Dusun Gandok, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Mulai dimanfaatkan sebagai bahan baku dekorasi rumah sejak tahun 2010. Serat rami di sini telah lebih dulu eksis di tahun 1999 sebagai kombinasi bahan baku tekstil fams. Serat rami memiliki tingkat elastisitas yang cukup baik. Biasanya sih menjadi campuran bahan kain lainnya seperti katun, rayon, linen, dan polyester. Dibanding dengan kapas, serat rami ini lebih kuat sehingga menempati urutan teratas dalam kasta serat alam nabati. Mampu menyerap air lebih tinggi kalau dibanding dengan serat kapas fams. Serat rami ini orang boleh mengatakan serat alam terkuat di dunia di antara serat-serat yang lain ya, dan sudah diuji secara laboratorium seperti itu. Kemudian di sisi lain dia mempunyai daya serap yang sekitar 7 kali lipatnya kapas. Jadi secara kualitas dia di bawahnya sutra tapi di atasnya kapas. Yoi fams, serat rami emang sekeren itu sih. Kualitas seratnya yang kuat emang ngebuat rami ini punya tempat tersendiri dalam dunia militer sebagai bahan baku rompi anti peluru fams. Oh iya fams, serat rami juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan penting lainnya. Mulai dari bahan pembuat mata uang kertas, terpal, kain tenda, campuran wol, handuk, gorden, serta variasi penghias ruangan yang lainnya fams. Wah keren ya. Berkat beragam keunggulannya, kebutuhan serat rami di pasar dunia terbilang sangat tinggi. Sayangnya, sebagian besar masyarakat Indonesia ini masih belum sadar akan besarnya potensi serat rami. Pengolahan serat rami dari sini aja pernah mendapat permintaan dari pasar luar negeri sebanyak 40 ton per bulannya. Sedangkan kapasitas di sini hanya mampu memproduksi sekitar 2-2,5 ton serat rami per bulannya. Masih sangat jauh sih dari permintaan fams, sehingga peluang pasar ini untuk pelaku usaha rami lainnya masih sangat terbuka. Setelah menjadi untayan serat-serat alami, rami dari sini akan lanjut disalurkan ke berbagai lini produksi, mulai dari tekstil hingga home decor fams. Gak tanggung-tanggung loh fams, produk jadi dari serat rami ini udah banyak di belahan dunia, mulai dari Asia, Australia, Eropa, dan Amerika. Wah keren ya. Fams, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah menjadi salah satu tempat tanaman rami bisa tumbuh dengan subur. Di Jawa Barat, tanaman rami dikenal dengan nama haramai. Kalau di Minangkabau biasanya juga disebut dengan romin. Sebagian masyarakat Sulawesi menyebutnya dengan nama gambe. Nah, kalau di dunia internasional, rami dikenal juga dengan nama ramie. Tumbuhan ini mirip jenis perdu yang dapat tumbuh di sela atau di antara jenis tanaman lainnya. Batang tanaman rami ini dapat tumbuh tegak seperti tanaman singkong. Biasanya sih antara 2-3 meteran gitu deh tingginya fams. Batang dan daun tanaman ini berwarna hijau dengan tekstur permukaan memiliki bulu halus sebagai perlindungannya. Helai daunnya berbentuk seperti hati dengan sisi yang meruncing fams. Biasanya nih fams, daun hanya akan dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Sedangkan batang tanamannya menjadi inti yang akan diolah untuk diambil seratnya. Oh iya fams,
Rami dapat tumbuh pada ketinggian 0 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Untuk hasil panen terbaik, biasanya dihasilkan tanaman yang tumbuh di antara ketinggian 400 sampai 1000 mdpl, fams. Sekali tanam, tanaman rami ini bisa hidup sekitar 5 sampai 8 tahun. Pada 4 bulan usia tanam, batang rami ini sudah mulai bisa dipanen setiap 2 bulan sekali, fams. Tanaman yang satu ini membuat Indonesia terkenal di dunia sejak masa penjajahan Belanda, fams. Saik nggak tuh? Kayu manis, fams. Merupakan sejenis pohon yang masuk dalam kategori rempah beraroma kuat. Rasanya khas, perpaduan pedas manis. Konon, kayu manis adalah bumbu makanan tertua yang digunakan manusia sejak masa Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kabupaten Kerinci adalah penghasil kayu manis terbesar di dunia. Kayu manis dari Kerinci berkualitas terbaik, sangat diminati pasar dunia. Budidaya tanaman kayu manis menjadi sumber pendapatan bagi warga Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Ditanam di daerah perbukitan yang subur. Gak heran deh kalau cocok banget nih ditanamin kayu manis. Pohon kayu manis yang siap dipanen nampak dari daunnya yang sudah hijau semua. Nah, kalau masih ada pucuk daun berwarna merah, berarti belum boleh dipanen, fams. Kulit manis yang baru dipanen nampak hijauan dan berlumut. Makanya harus dikikis dulu nih kulit luarnya. Mengikis kulit harus segera dilakukan setelah panen. Karena kayu manis yang masih basah, gampang dikikisnya. Hasilnya langsung dibawa pulang. Banyak juga tuh kulit manis yang sedang dijemur. Jika panasnya terik, setidaknya dalam 3 hari kulit manis akan kering sempurna. Ketika dijemur, secara alami kulit manis ini akan tergulung dan terlipat dengan sendirinya. Jadi bukan disengaja tuh, fams. Kulit kayu manis yang sudah kering lalu dibawa ke tempat pengepul. Kebanyakan sih dikirim ke kota untuk keperluan ekspor ke mancanegara. Yes, fams, Indonesia juga mendunia dengan ekspor kayu manisnya. Gudang kulit manis di wilayah Gunung Raya mendistribusikan kayu manis ke wilayah Jakarta, Lampung, Medan, dan Padang. Tujuan ekspornya adalah ke Amerika, Jerman, Turki, dan wilayah Eropa lainnya. Pesanan ini nggak berhenti datang. Maklum, kualitas kayu manis dari Kabupaten Kerinci memang yang terbaik, fams. Top deh! Kayu manis juga bisa nih, fams, dibuat minuman yang menyegarkan sekaligus menyehatkan tubuh. Bahannya sederhana aja. Cukup kayu manis, gula aren, dan gula pasir. Jangan lupa, kulit manis dicuci dulu ya sebelum direbus dengan air. Kalau buatnya sih gampang, rebus kayu manis agak banyak juga nih, gak apa-apa nih, fams, supaya aroma dan rasanya lebih mantap. Aduk-aduk sampai air rebusan berwarna coklat pekat. Baru deh masukin gula arennya. Biar manisnya makin legit, bisa ditambah gula pasir secukupnya. Aduk terus sampai gula mencair dan mendidih. Sirup kayu manis siap diangkat. Jangan lupa disaring dulu ya. Jika ingin dinikmati, tambahkan air dan es batunya. Widih, mantap! Sirup cukup disimpan di dalam kulkas saja. Dijamin awet kok. Kayu manis adalah jenis rempah yang kaya manfaat. Khususnya buat kaum wanita yang sering mengalami sakit atau kram saat datang bulan. Rajin-rajin deh minum air rebusan kayu manis ini. Masalah ketika datang bulan langsung hilang. Soalnya kayu manis bersifat analgesik, ampuh membantu mengurangi rasa nyeri. Kayu manis juga kaya antioksidan. Bagus juga nih untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang paling penting, rasanya enak. Jadi jangan ragu nih untuk mengkonsumsinya ya. Di tangan kreatif lokal asal Solo, limbah kayu juga bisa dimanfaatkan untuk membuat sepatu loh, fams. Hebat nggak tuh? Produk-produk sepatu dari serat kayu ini didesain trendy, serupa dengan model sepatu sneaker dan sepatu yang kekinian. Tampilannya jadi menarik perhatian tuh, fams. Padahal bahan bakunya dibuatnya dari limbah. Fams, ide membuat sepatu dari serat kulit kayu ini tercetus oleh seorang shoemaker bernama Sarah. Alih-alih membuat sepatu dari kulit biasa, serat kulit kayu menjadi pilihan karena bahannya cukup banyak. Model sepatu ini diberi nama pepagan. Kulit kayu yang bisa digunakan dari kulit kayu pohon beringin. Soalnya unik dan seratnya kuat, fams. Sekarang kita buat nih polanya terlebih dahulu. Potong pola, kemudian aplikasikan ke bahan kulit kayunya, fams. Selanjutnya, gunting-gunting kulit kayu sesuai pola. Lem satu persatu antar pola supaya kuat. Lalu, jahit pola dengan furing pada bagian dalam sepatu.
Lanjut, proses cetak fams. Buat benang sol pada bagian dalam dulu fams. Pasang deh ke bagian cetakan kayu. Rekatkan kayu yang sudah dilem dengan palu. Pasang kain pengeras di bagian depan dan belakang. Cetak sepatunya deh fams. Lem dan tempelkan dengan outsole-nya. Jadi deh. Wah, hasilnya nggak kalah dong ya dengan sepatu berbahan kulit binatang. Bahan kulit kayu juga awalnya digunakan masyarakat budaya Kalimantan untuk pembuatan pakaian. Jadi sepatu pepagan ini bisa dibilang mengadaptasi dengan nilai tradisional dalam bentuk yang lebih modern. Gak heran deh fams, kalau target pemasarannya dipakai kaum muda fams. Kalau mau bahas produk inovasi dan industri kreatif, Indonesia gak kalah loh sama negara lainnya. Apalagi dengan kekayaan sumber daya yang berlimpah. Sampai-sampai limbah atau sisa kayu yang gak terpakai aja bisa disulap menjadi produk kerajinan bernilai jual. Beuh, keren gak tuh? Harga sepatu pepagan ini di bawah 1 juta rupiah fams. Gak usah khawatir dengan kualitasnya. Sepatu ini diklaim cocok digunakan di segala cuaca. Ayo, cintai produk dalam negeri. Fams, negeri kita Indonesia ini kaya akan tanaman yang satu ini, yang punya fungsi cuan yang luar biasa menguntungkan. Yap, rempah-rempah yang bernilai tinggi di pasar luar negeri. Bahkan Indonesia ini sering dijuluki ibu rempah-rempah. Nah, kamu pasti bangga dong dengan status kita yang seperti itu, fams. Saking banyaknya, hal ini pula yang menjadi alasan mengapa dulu bangsa kita dijajah, fams. Tapi kan sekarang kita udah merdeka, fams. Jadi, mari kita jaga dan rawat kekayaan Indonesia yang kita miliki ini agar semua bisa menikmatinya juga. Seperti salah satu kebun rempah yang ada di daerah Ciburial, Bandung, Jawa Barat ini nih, fams. Di sini membudidayakan berbagai macam tanaman rempah yang dimanfaatkan sebagai herbal. Rempah-rempah selain dijadikan bahan masakan memang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan atau tanaman obat. Gak hanya di Indonesia aja loh. Di Cina, pengobatan herbal ini juga dijadikan pengobatan alternatif dan sudah ada sejak zaman Kaisar Sheng Nung atau 2800 sebelum Masehi. Oh iya, di sini ada kurang lebih 500 jenis tanaman herbal loh, fams, yang dibudidayakan. Banyak banget gak tuh, fams? Salah satunya, tanaman liar yang biasa tumbuh di pinggiran jalanan ini nih, fams. Pada tahu nggak apa? Betul, pegagan, fams. Tanaman yang berasal dari wilayah tropis ini membuat banyak manfaat loh bagi kesehatan tubuh kita. Seperti meningkatkan fungsi daya ingat, fungsi syaraf, jaringan kulit, dan mengatur kadar glukosa di dalam tubuh. Keren kan tanaman liar yang satu ini, fams? Karena pegagan memiliki kandungan seperti triterpenoids, asiaticoside, dan beberapa macam kandungan vitamin. Tinggal cara kita aja nih mengolahnya, disesuaikan dengan pengobatan yang akan dijalani, fams. Kalau yang mudah sih, dijadikan teh herbal aja. Jadi bisa dilakukan secara mandiri juga. Cukup petik dan mengeringkan daun pegagannya. Udah bisa deh tuh dijadikan obat herbal. Mudah kan? Pegagan pun bisa dicampurkan dengan tanaman herbal lain ini, fams. Selain manfaatnya dapat, aroma khasnya ini juga dapat. Seperti digabungkan dengan chamomile, rosella, serai, ataupun bunga telang. Tinggal seduh dan saring aja lagi. Kalau Joy sih, wah, saya suka menikmatinya di pagi hari dan malam hari, fams. Rasanya bikin jadi lebih rileks mencium aroma khas dari teh herbalnya. Gimana? Enak kan, fams, kalau gitu? Selain teh herbal, di sini juga ada loh kuliner herbalnya, yaitu lotek herbal dan es cincaunya. Lotek yang sekilas mirip gado-gado ini berisikan daun pegagan juga loh, fams. Lalu untuk es cincaunya menggunakan kuah rosella. Sehat banget gak tuh? Kalau makanan dan minuman sehat gini, pasti tubuh bakal sehat dan umur panjang nih. Penasaran gak kamu dengan rasanya? Langsung aja, fams, cus ke sini, fams. Pokoknya kamu wisata sehat deh. Nah, sekarang kita bahas nih fungsi cuan dari kayu nih, fams. Tepatnya, pemanfaatan ekonomi kayu menjadi arang. Wait, tenang. Yang diproses jadi arang ini biasanya kayu keras seperti kayu kelengkeng dan kayu rambutan. Jenis kayu keras ini nih yang bikin arang awet dan nyala apinya bagus, fams. Pembuatan arang kayu ini mencapai waktu lama, fams. Bisa sampai 3 hari.
Kalau sudah gampang dipatahkan seperti ini, hap! Nah, itu artinya sudah matang sempurna arangnya. Bahan bakar non-migas ini emang agak jarang digunakan untuk memasak dalam skala rumah tangga. Ibu-ibu nganggap masak pakai arang ini lebih ribet, nyalain apinya lama, terus banyak asap yang ngebul, bikin mata perih fams. Paling-paling arang dipakai buat nyate saat hari raya Idul Adha tiba, ya nggak? Meski namanya nggak begitu nyaring, arang kayu ini ternyata jadi primadona di Arab Saudi. Soalnya masyarakat sana malah sangat dianjurkan untuk memasak dengan arang fams. What? Padahal Arab Saudi ini kan terkenal sangat kaya dengan sumber daya minyak dan gasnya. Wah, harus ditiru nih fams. Sekarang kita intip yuk cara bikin arangnya fams. Arang bisa didapatkan dari bahan yang dipanaskan, seperti kayu. Nah, jenis kayu yang dipakai biasanya jenis kayu keras, seperti mahoni atau sono keling. Kedua jenis kayu ini dinilai sangat cocok untuk dijadikan arang, karena dapat menghasilkan api yang bagus loh fams. Kayu yang dipakai ini juga harus bagus kondisinya fams, bukan kayu lapuk atau busuk ya. Oh iya, dalam pembuatan arang kayu ini gak bakal cukup 1 hari aja. Soalnya membutuhkan 3 kubik kayu dalam 1 kali proses pembuatan arang. Jadi tunggu sampai kayunya terkumpul banyak dulu deh. Sebelum dibakar, kayu juga harus dipotong-potong. Ukurannya gak boleh terlalu kecil atau tipis. Bisa-bisa kayu malah jadi abu nih fams. Bagusnya sih, gunakan kayu yang sedikit basah. Kalau terlalu kering, arang malah tidak bisa keras. Proses pembakaran arang dilakukan dalam sekam atau kulit padi fams. Kabarnya sih, sekam ini dapat meningkatkan kandungan karbon, unsur hara, dan bahan organik yang baik untuk tanah tuh. Jadi, nggak bakal ngerusak tanah ketika dilakukan proses pembakaran. Untuk sampingnya, jangan lupa diberi tiang kayu dan seng. Tujuannya untuk menjaga kestabilan api dalam proses pembakaran. Penyanggahan ini juga dianggap sebagai tungku pembakaran utama fams. Ini loh rahasia dari proses pembuatan arang agar bertahan lama. Beri pasir di sekitar pembakarannya, supaya hawa panasnya tidak keluar. Ya, mirip-mirip lah ya kayak fungsi oven yang bisa memaksimalkan panas fams. Proses bakar arang, apinya tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Kalau kecil, hasil arang jadi nggak akan sempurna. Sedangkan api yang terlalu besar, kayu malah bisa berubah jadi abu. Proses pembakaran ini bakal makan waktu sekitar 3 hari loh. Waduh, lama juga ya. Sebenarnya sih fams, arang adalah sisa pembakaran yang berwarna hitam, ringan, dan mudah hancur. Bahan bakar non-migas ini sudah digunakan untuk memasak sejak lama, bahkan dipakai sebelum ada kompor. Di negara kita, arang juga masih digunakan sebagai tradisi untuk memasak. Nah, cara mengetahui arang kayu sudah jadi, bisa dengan membelahnya fams. Kalau gampang terbelah, itu artinya udah matang dan bisa dipanen. Tapi, tunggu dingin dulu ya, nanti tangannya kepanasan loh. Kalau udah dingin, arang tinggal dikemas dan dipasarkan aja deh. Ternyata proses bikin arang kayu ini nggak gampang fams. Selain membutuhkan tenaga, butuh kesabaran agar arang bisa matang sempurna. Zaman now, arang masih dipakai untuk memasak, terutama untuk mengolah masakan tradisional, seperti masak kue tiaw di Jalan Cokraminoto, Pontianak ini fams. Meski terbilang jadul, cara masak tradisional ini masih dipertahankan sampai sekarang loh fams. Kabarnya, aneka makanan yang dimasak dengan arang bisa menimbulkan aroma sedap tuh fams. Dijamin lezat deh. Di sini ada 2 jenis kue tiaw yang disajikan fams. Ada goreng atau rebus. Penyajiannya juga otentik banget loh, karena beralaskan daun simpur. Daun simpur ini dikenal memiliki aroma, sehingga kue tiaw yang disajikan bisa semakin harum. Oh iya, kue tiaw emang dikenal sebagai kuliner khas Tiongkok fams. Bahan bakunya terbuat dari tepung beras. Di negara asalnya, kue tiaw adalah makanan untuk para pekerja, karena harganya murah dan ngenyangin. Kalau di negara kita sih, kue tiaw dibuat jadi aneka masakan istimewa dengan cita rasa lokal. Topi yang diberi ini juga rame banget loh fams, mulai dari daging sapi, bakso, aneka sayuran, dan tahu. Wah, jadi mewah ya. Kalau tadi arang dijadikan bahan bakar,
Yang satu ini, arang justru diolah jadi mie bakso, fams. Biar hitam legam, rasanya enak pol. Biasanya sih, tinta cumi dijadikan pewarna. Tapi mie hitam ini dikarenakan ada campuran arang, fams. Wait, santuy. Arang bambu ini aman kok dikonsumsi, selama nggak berlebihan, fams. Bahkan kabarnya, zat aktif pada arang ini sudah digunakan sejak dulu sebagai penawar racun tuh. Zaman now, hampir semua makanan bisa dikreasikan dengan arang bambu sebagai pewarna alami. Selain baik untuk kesehatan, arang ini juga bermanfaat bagi kecantikan, fams. Udah jadi deh mie arang. Tinggal sajikan bersama bakso. Mantap ya! Selamatkan alam dengan tanaman yang bermanfaat ganda untuk kita, fams. Jadi, kita bisa menghasilkan uang tambahan. Dan bisa juga nih menyelamatkan bumi tempat kita dibesarkan. Mantul nggak tuh? Kuilah, siap-siap nih hadapi curah hujan dengan menanam tanaman. Wits, Joy mau udahan dulu nih, fams ya. Udah 30 menit nih Ragam Indonesianya. Menghangatkan pagi kamu tentunya. Sampai jumpa besok ya di Ragam Indonesia. Indonesia mendunia.